Halo semua, di video kali ini saya ingin menunjukkan mengenai bagaimana cara menggunakan fitur smartwatch yang ada di ZWCAT 2026. Nah, langsung saja. Jadi di sini saya sudah menyediakan salah satu filenya, yang mana seperti biasa, memang keunggulan smartwatch itu di sini kita bisa melakukan batch plot tanpa perlu menyiapkan layoutnya terlebih dahulu. Nah, ini layoutnya nggak ada yang saya set atau jadi apa-apa, cukup di model aja. Sama juga nanti untuk file kedua yang ada di sini, yang mana di file kedua ini saya akan menunjukkan mengenai fitur flip yang ada di smartwatch ZWCAT 2026. Kita bahas dulu dari file DWG yang pertama. Jadi dari keempat file yang ada di model ini, keempat desain yang ada di model maksudnya. Di sini kita bisa aktifkan dulu aja smartwatch-nya. Nah, kebetulan untuk UI dari smartwatch yang terbaru itu kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau kembali ke UI smartwatch yang lama, ya udah silakan. Tinggal pakai yang legacy saja. Nah, dia di sini. Jadi, fitur smartwatch yang lama ataupun setting-setting smartwatch yang lama itu tetap ada di ZWCAT 2026. Tapi jujur, kalau dari saya sendiri memang saya lebih suka UI smartwatch yang baru, yaitu yang ini. Karena lebih simpel nanti ketika kita ingin melakukan batch plot, tapi ukuran kertasnya berbeda-beda. Contohnya yang pertama seperti ini. Jadi nanti ada dua macam frame recognition yang bisa kita gunakan. Kalau saran dari saya, nanti kita bisa cukup fokus ke bagian conditional mode saja. Nanti filternya bisa kita atur berdasarkan block, layer, atau objek. Tapi kalau misalnya biar gampang, berhubung kan kebanyakan frame itu yang kayak gini ya, biasanya kan dia itu berupa block dan juga atribut. Makanya nanti kita bisa fokus ke bagian frame type yang blok saja. Nah, kalau misalnya kita ingin pilih frame mana saja yang akan kita gunakan untuk proses printing, caranya juga tidak kalah mudah. Ini untuk cara pertama, kita langsung pilih aja bloknya, yaitu yang ini, yang ini. Ataupun ini bisa kita pilih semua seperti ini. Kalau nggak salah di sini tuh cuma ada dua jenis title block. Kalau misalnya kita klik OK, nah jadi jenis bloknya itu cuma ada dua di sini. Ataupun di sini kalau misalnya kita ingin memilih berdasarkan list, ini juga ada listnya. Cuma emang kalau boleh jujur, ini agak memusingkan ya untuk metode pick-nya. Nah, itu untuk metode pertama. Untuk metode kedua, kita bisa simpan frame yang kita punya dalam bentuk blok seperti ini ke dalam frame library. Nanti cara menambahkannya juga tidak sulit. Kita buka aja si frame library ini, terus kita define new frame, lalu kita pilih aja dulu langsung objeknya atau si frame-nya itu. Kita pilih yang ini. Nanti di sini juga ada beberapa setting yang akan terbawa ketika kita melakukan smooth plot. Nah, untuk default size, ini bisa kita biarkan saja sebagai auto match paper, tapi untuk plot style bisa kita biarkan sebagai monochrome saja. Nah, yang ini. Nanti dua setting ini, dia itu akan terbawa ke dalam setting smartphone-nya langsung. Nanti teman-teman akan ngerti maksud saya seperti apa. Untuk sisanya, itu bisa kita biarkan saja, karena ini untuk penamaan saja. Ini cukup jarang saya pakai, tapi nanti kalau misalnya teman mau menggunakan untuk naming ini di hasil smartphone itu silakan saja dicoba. Nah, ini tinggal kita add to frame library, lalu kita tambahkan untuk frame yang satu lagi. Kita pilih yang ini. Nah, itu. Nah, baru di sini kita coba bedain settingnya. Ini kita jadikan sebagai ini aja, setcap.ctb. Sedangkan untuk default size-nya, bisa kita biarkan saja sebagai auto match paper. Nah, ini langsung kita tambahkan lagi ke frame library, lalu kita klik OK. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya emang sudah mendefinisikan frame library ini, kita bisa cukup only find the frames in the frame library aja. Jadi kita nggak perlu repot-repot pilih pick tag lagi ketika kita ingin melakukan smartpot. Dia akan langsung ngebaca frame mana yang sebagai filter dari frame library yang kita punya. Ini tinggal kita pilih aja sekarang bagian model mana aja yang mau kita plot dengan cara this document kayak gini. Tuh, nanti dia langsung kebaca kayak gini. Coba kalau di sini kita highlight, tuh nanti untuk urutannya kayak gini ya. Nah, ini untuk warna merah bisa teman-teman abaikan aja. Nah, ini loh yang saya maksud tadi. Ini untuk plot style settingnya, dia itu akan menyesuaikan berdasarkan setting yang kita atur tadi pada frame library. Di sini juga ada 4 UI yang bisa teman-teman gunakan. Ada UI untuk melakukan electronic copy, yang mana itu hasil nanti bisa berupa PDF, DWF,
JPEG hingga ke EPS atau bahkan nanti bisa printed copy seperti biasa. Ini tuh mirip-mirip yang ada di plot aja, soalnya di sini teman-teman bisa ngatur plot device ya nanti. Mulai dari plot device bawaan yang teman-teman punya atau bahkan plot device yang sebelumnya teman-teman udah punya dari AutoCAD tuh. Ini langsung ada semua. Kebetulan ini saya udah pernah migrasi lah dari AutoCAD ke ZWCAD. Kemudian di sini teman-teman kalau misalnya ingin melakukan split drawing itu juga bisa. Maksudnya split drawing itu kayak gini. Ini kan di drawing ini ada 4 desain ya. Nanti keempat desain ini bisa saya pisah-pisah menjadi DWG yang terpisah menggunakan si split drawing. Kalau generate layout ya sesuai namanya. Ini tuh untuk melakukan generate layout. Di bawah juga ada naming dan lain-lain, tapi ini nggak perlu kita atur. Umumnya ini nggak perlu kita atur. Paling di sini kita cukup atur-atur aja pengaturan yang biasa ada di plotting biasa, kayak di plot object line weight dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa atur plot quality. Contohnya di sini kita atur jadi refine atau bahkan untuk shape plot ada baiknya ini tidak perlu kita atur lagi. Jadi cukup kita pastikan bahwa ketika kita ingin melakukan plot nanti display style yang sedang kita gunakan itu 2D wireframe dan shade plot yang kita atur itu as displayed saja. Nah, untuk layout scale, ini pastikan kita sebagai center plot ataupun fit to paper saja, biar benar-benar nanti hasil plottingnya itu ada di tengah-tengah kertas ataupun mencakup ukuran kertasnya saja. Makanya ini untuk setting ini sebetulnya tidak perlu kita sentuh-sentuh. Kecuali nanti kalau teman-teman ingin melakukan plot transparansi, atau bahkan ingin mengatur plot quality-nya. Ini tinggal kita klik OK aja. Nah, uniknya di sini, nanti kita juga bisa melakukan yang namanya generate katalog. Mungkin di sini kita generate katalog dulu aja. Di generate katalog ini nanti kita bisa ini, coba ini saya atur aja. Nah, ini row height-nya saya atur segini aja biar kelihatan. Sama juga text height-nya saya atur segini aja biar kelihatan. Nah, kurang lebih segitu. Nah, di sini kita bisa masukkan info apa saja yang ingin kita inginkan. Contohnya di sini kita tambahkan number, file name, drawing size, sampai ke drawing name juga boleh deh. Nah, ini kurang lebih udah beres. Sekarang untuk kolom width-nya juga bisa kita perlebar. Berhubung ini kan, sorry, tadi text height-nya kayaknya belum keatur dah. Coba ini kita atur lagi. Text height-nya. Ini kita, ini aja miripin kayak gini. Ini kan sekitar 12.000 ya. 11.000. Ini kita atur aja. Tulis lagi. Text height-nya boleh kita atur sebagai 10.000. Sedangkan untuk kolom width-nya, ini kita atur sebagai 20.000 coba. Nah, kayak gini. Cukup kita atur di bagian yang ingin kita generate aja. Coba sekarang kita generate lagi. Nah, nanti ukurannya kayak gini. Ini emang nggak apa-apa. Ini saya atur gede aja. Nanti kurang lebih katalognya itu seperti itu, teman-teman. Nah, kayak gini. Ini untuk ini aja, menampilkan info apa sih yang kita plot sekarang. Nah, sekarang kita coba dulu aja yang si electronic copy. Oke, di electronic copy ini sebetulnya dari segi setting ini tidak perlu kita atur-atur lagi. Di sini teman-teman bisa lihat juga bahwa untuk nomor satu, 2, dan juga 4, yaitu title blocknya sama. Dia itu ukuran kertasnya kalau nggak salah tadi A1 apa A2 gitu. Nah, A2 gini. Sedangkan untuk yang lebar, untuk yang nomor 3, dia itu ukuran kertasnya agak lebar dikit. Jadi, dia langsung menyesuaikan, langsung dibaca sama ZWCAT sebagai A2 plus setengah. Kayak gini. Di sini juga nanti akan ada banyak ukuran kertas yang teman-teman bisa gunakan. Ini juga tambahan yang ada di ZWCAT 2026 terkait paper size yang bisa digunakan oleh user ketika melakukan smart plot. Udah sebetulnya itu aja sih untuk setting yang saya ingin lakukan. Ini untuk plot scale-nya nggak perlu kita sentuh. Dan nanti hasilnya itu bisa berupa file PDF dengan halaman banyak dan ukuran kertasnya juga dia kecil-kecil seperti ini. Ya, coba ini kita plot dulu. Kita simpen di sini aja, di musik. Kok ke PNG ya? Mana ini kita atur ke PDF aja. Plot. Nah, ini udah jadi PDF, kita simpen di musik. Kita namain ini aja. 000 class. Kita save, tinggal kita tunggu aja. Berhubung tadi saya atur ke refine harusnya agak lama sedikit sih, tapi walaupun kita bilang lama juga hasilnya tetap cepat ya. Nah, sekarang ini tinggal kita buka aja file ya. Kita buka pakai Microsoft Edge aja. Nah, hasilnya itu ada di sini. Kurang lebih nanti hasil seperti ini.
Ini untuk nomor satu, 2, nomor tiganya lebih lebar dan juga berwarna ya. Dan ini untuk nomor 4. Jadi selain ukuran kertasnya bisa berbeda-beda, untuk hasil warna printnya juga sama, bisa berbeda-beda seperti ini. Untuk itu untuk hasil yang pertama si elektronik kopi. Sebetulnya untuk yang kedua yaitu si si ini berarti kopi itu harusnya hasilnya itu nggak beda jauh dari elektronik kopi. Cuma memang di sini ada opsi untuk kita agar langsung bisa langsung print ke mesin print kita. Cuma saya kayaknya nggak mau langsung ngeprint ke mesin print sih. Di sini cukup kita pilih aja yang DWG itu PDF biar hasilnya mirip-mirip kayak yang tadi. Di sini lalu untuk ukuran kertas coba kita cek ini langsung B1 ya, B5. Nah, di sini juga memang kalau misalnya kita lakukan printed copy, itu hasilnya akan sedikit beda kayak gini. Ini berdasarkan ukuran kertas yang ada di DWG tuh PDF aja. Makanya kalau misalnya teman-teman belum punya custom paper size dari si plot device ini, terus hasilnya mau jadi PDF kayak gini, better kita gunakan yang elektronik copy aja. Karena di sini untuk ukuran kertasnya, dia bisa lebih fleksibel seperti ini. Ini tuh bukan saya custom sendiri ya, tapi bawaan dari si ZWCAT 2026-nya langsung. Maka dari itu, sekali lagi, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan smart plot, tapi ukuran kertasnya agak custom, sedangkan teman-teman belum melakukan custom paper size di device name-nya, mungkin bisa gunakan yang elektronik copy aja. Ini biar agak nge-adjust, coba saya ganti ke A2 aja deh dulu semua. ISO A2 semua. Ntar ya, saya ganti dulu mana ini ISO A2. Nah, ini ISO A2 yang horizontal. Sedangkan untuk nomor 3 kita atur aja ke ISO AS. Tapi nggak apa deh, kita atur aja coba ke A2 kayak gini. Terus kita cek lagi setting apa lagi yang harus kita adjust. Untuk sekarang coba ini untuk plot style kita jadikan saja sebagai monokrom. Kurang lebih ini udah semua. Plot scale juga nggak perlu kita sentuh. Coba kita highlight lagi. Kayak gitu. Ini kita preview juga. Kelihatan nggak semuanya? Nah, berhubung ukuran kertas yang saya pilih itu A2, jadi nanti di hasilnya memang akan langsung ke adjust seperti ini. Nggak apa-apa lah, ini buat contoh aja berhubung di sini juga saya belum nyiapin ukuran kertas customnya. Ya nggak apa-apa lah, itu aja kayak gitu. Untuk yang lain sih harusnya normal-normal aja. Nah ini normal-normal aja ya teman-teman. Emang bakal ada marginnya sedikit kayak gini. Ini karena emang belum saya setup aja di si plot device-nya. Ya udahlah itu aja. Kita plotting dulu aja. Kita masukin ke musik. Tadi namanya lupa saya ganti. Nggak apa-apa lah. Biar aja kayak gitu. Nanti tuh dia hasilnya yang coba ini bukan ya. View terbaru. Nah, hasilnya itu harusnya yang ini. Iya, yang ini sih. Nah, hasilnya kayak gini deh. Hasilnya juga dia terpisah-pisah antara satu sama lain. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ataupun yang ini. Hasilnya masing-masing terpisah. Karena kalau bisa teman-teman perhatikan juga, kalau nggak salah tadi saya nggak ngelihat opsi untuk menyimpan si smartphone tadi dalam satu paper size yang sama. Jadi nanti tinggal menyesuaikan lah teman-teman. Coba kita cek lagi. Ya, nggak ada ya. Opsi multiple page-nya aja. Multiple page-nya cuma ada di bagian elektronik copy. Coba kita ke advanced setup lagi. Di sini juga sama sih, nggak ada. Ya, jadi memang nanti menyesuaikan aja teman-teman. Kalau misalnya emang mau disimpan di satu page yang sama dan hasilnya itu ingin berupa file PDF, teman-teman pilih opsi yang ini aja, elektronik copy. Sedangkan kalau emang hasilnya mau terpisah-pisah, lalu ingin langsung di print ke mesin printer, bisa coba yang printed copy. Sekarang kita coba yang bagian split drawing. Cuma di sini kita bisa ganti file drawingnya dulu aja. Kita ganti ke file kedua di sini. Di Smartplot Clip ini, sesuai namanya, kita ingin melakukan clipping terhadap model yang kita punya di sini. Jadi satu file DWG ini akan saya belah menjadi dua file DWG terpisah berdasarkan filter yang saya gunakan. Filternya itu maksudnya ini. Jadi nanti cuma objek yang ada di dalam title block ini akan terpotong dan terpisah menjadi dua file DWG yang terpisah. Langsung aja kita aktifkan si Smartplot di sini. Nah, ini kita matikan dulu aja coba untuk only find the frame in the frame library-nya. Kita pick tag lagi, terus kita lihat di sini. Kayaknya ini frame yang beda sih. Ya, benar ini. Dia agak beda. Title A1. Kalau nggak salah tuh tadi namanya title box 1 atau title 1 gitu. Nah, kita pilih this document, lalu kita pilih dua title block ini. Sekarang kita ke split drawing.
Nanti hasilnya itu bisa kita pisahkan menjadi file DWG atau file DXF yang terpisah. Ini inner frame ya, nggak usah kita specify. Ini biarkan gini aja. Nanti saya jelaskan maksudnya si inner frame itu seperti apa. Inner frame-nya nggak usah kita jelaskan, nggak usah kita adjust dulu untuk sekarang. Lalu untuk split option-nya bisa kita biarkan saja sebagai quick save. Ini kita highlight dulu, sama ya, satu, dua. Sekarang kita simpan di ini aja, kita atur lagi untuk foldernya. Ini kita bikin yang baru aja, split drawing. Nah, nggak apa-apa. Kita pilih yang itu. Lalu kita cek apa lagi ya? Sebetulnya itu aja sih untuk settingnya. Coba, ini kita simpan di sana aja, plotting. Ya, secepat itu prosesnya. Coba sekarang kita buka aja, tapi bukanya dari sini, nggak perlu dari folder. Dia tuh berdua tadi ada di sini, split drawing. Kita buka aja dua-duanya. Nah, jadi ini teman-teman maksud saya tadi, specify inner frame. Tadi kan teman-teman kalau perhatiin, itu inner frame-nya nggak saya specify ya, nggak saya jelaskan sampai mana. Makanya di sini, dia gambarnya tuh agak offset keluar. Nanti biar gambarnya nggak offset keluar dari si title block ini, teman-teman bisa melakukan yang namanya si specify, sorry jangan di sini, specify inner frame-nya. Tinggal pilih aja teman-teman. Nanti bisa cobalah sendiri. Tinggal di specify inner frame-nya. Sekarang kita ke bagian generate layout. Tadi kan kita udah pilih ya satu drawing ini. Kita pilih yang bawah kalau nggak salah tadi. Nah, ini kayaknya yang bagian bawah. Ya, nggak apa-apa. Di sini kita akan coba yang namanya generate layout. Ya, sesuai namanya, generate layout itu untuk melakukan generate layout berdasarkan bagian model yang kita pilih. Nanti dia untuk setting-settingnya, dia itu mirip yang sama printed copy. Karena untuk setting-setting yang ada di sini akan bisa kita bawa ke page setup. Nanti bisa saya tunjukkan aja. Untuk settingnya, ini bisa kita atur aja sebagai DWG to PDF. Ukuran kertasnya, tapi kayaknya saya lebih suka kalau ini tuh ISO A3 aja. Atau A2 juga boleh. A2 mungkin A2 aja. Ya, A2 gini, plot style monokrom, plot scale bisa dibiarkan sebagai 1:1,54. Kalau misalnya kita checklist begini nih, maka nanti semua settingnya akan, yang udah kita apply di sini akan ke bawah ke page setup juga. Ini kita plot aja langsung. Ini nggak perlu kita atur nanti untuk save location-nya karena si layout ini tuh akan tergenerate di file drawing ini. Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Cuma, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini tuh dia cuma viewport aja. Ini tuh nggak ada title block di luarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masukin real title block begini, kayak gini lah contohnya, itu harus di copy manual, teman-teman. Lalu kita adjust nanti untuk posisi di dalam viewportnya. Kebetulan untuk fitur SmartPort Generate Layout ini, dia itu hanya akan melakukan ini aja, generate pivot secara otomatis. Kurang lebih itu aja untuk fitur SmartPlot yang ada di ZWCAT 2026. Nanti paling saya akan buatkan video terpisah mengenai bagaimana cara melakukan batch plot ataupun smart plot, tapi sumber objeknya itu dari dokumen yang berbeda-beda. Mau dari layout ataupun dari model. Ya, kurang lebih untuk sekarang videonya sampai situ aja. Terima kasih sudah menonton video ini.